Oke, ikut. Oke, ini kami dari kelompok 7 mau sedikit menjelaskan tentang managing quality untuk tugas eh, TRO ya. Kelompok 7 ini ada 4 orang. Pertama Imam Kunesa, saya sendiri. Yang kedua Dodi Chandra. Yang ketiga Fitri. Yang keempat Salman Afarisi. Kita dari kelas 309. Yang pertama kita mau bahas definisinya dulu managing quality. Managing quality, tantangan bisnis saat ini adalah kepuasan pelanggan atas pelayanan mereka. Contohnya Wireless Verizon adalah perusahaan yang mengatur proses mereka sehingga pelanggan merasa puas. Mengevaluasi proses sangatlah penting. Evaluasi proses juga perlu untuk mengatur supply chain. Contoh, Wireless Verizon, proses menyediakan jalur komunikasi merupakan langkah konsistensi mereka dan juga kualitas suaranya. Lalu ada beberapa hal-hal penting untuk mengatur kualitas. Yang pertama adalah kualitas dan performa. Yang kedua, biaya kualitas. Yang ketiga, biaya pencegahan. Yang keempat, biaya pengharapan. Yang kelima, biaya kesalahan internal. Dan ada beberapa yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, kualitas dan performa. Kualitas dan performa menjadi perhatian semua orang. Contoh, QVC menjual 6.000 item dari emas, peralatan, alat masak, pakaian, makanan, lebih dari 166 juta pack di seluruh dunia. Proses QVC memanfaatkan seluruh area, dari pesanan konsumen, delivery order, hingga billing. QVC mengoperasikan 4 call center yang menangani 179 juga cabang untuk konsumen yang mau memesan sesuatu, untuk klaim atau sekadar mendapatkan informasi. Call center juga menggambarkan bagaimana QVC bertindak dan keberhasilan menghadapi konsumen. QVC tetap berusaha produktif, kualitas, dan kepuasan konsumen adalah ukuran proses mereka. Saat masalah ada, QVC akan segera bertindak. Lalu selanjutnya ada biaya dan kualitas. Banyak perusahaan menghabiskan waktu usaha untuk merubah dan meningkatkan kualitas dan performa proses mereka. Mereka percaya bahwa itu bisa menutup kekurangan mereka di bidang lainnya. Ketidakpuasan konsumen merupakan biaya yang mahal untuk perusahaan. Itu mempengaruhi sekitar 20-30% dari penjualan. Biaya-biaya itu bisa dipisahkan dari kesalahan internal dan kesalahan eksternal. Ketika proses kepuasan konsumen gagal, kegagalan itu harus dibenahi. Contoh, menurut akademik fisik keluarga in California, kegagalan proses dalam praktek dokter diartikan sebagai ini seharusnya tak terjadi di kantorku, dan tentu ini tak diharapkan lagi. Definisi seperti ini menggambarkan kegagalan mungkin karena miskomunikasi atau error, atau mungkin karena kesalahan yang tak terlihat. Selanjutnya ada biaya pencegahan. Ini berhubungan dengan pencegahan kerusakan sebelum itu terjadi, mencakup desain ulang atas produk yang gagal. Desain ulang agar produk lebih simpel, training pegawai untuk meningkatkan kemampuan, dan bekerja sama dengan supplier agar terjalin kontrak pelayanannya harmonis. Untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan, perusahaan harus meluangkan dana dan waktu. Lalu biaya pengharapan. Biaya pengharapan terjadi saat proses perusahaan baik, seperti biaya pengharapan naik saat performa naik, penurunan pengharapan turun karena sumber daya turun, itu perlu evaluasi penyebabnya. Lalu ada biaya kesalahan internal. Ini terjadi ketika proses produksi suatu produk. Ada 2 kategori. Satu, rework atau pengerjaan ulang. Sumber daya itu harus dipekerjakan kembali atau dipindahkan ke tempat lain. 2, pemisahan. Dilakukan saat suatu item atau sumber daya tidak cocok dengan yang lainnya. Contoh, berdasarkan analisis kelangsungan perusahaan memburuk, maka bisa merger atau akuisisi. Akan tetapi, sejarah perusahaan kurang lengkap sehingga ada yang hilang. Dari sini, proses produksi bisa kurang maksimal. Lalu biaya kesalahan eksternal. Ini ditemukan apabila setelah konsumen mendapatkan barang tersebut, konsumen mengungkapkan kekecewaannya ke teman, sehingga bisa menyebar. Jika kekecewaan tersebut sangat besar, biasanya konsumen tersebut melaporkan melalui media dan sebagainya. Efek kedepannya sudah pasti profit akan susah. Tanpa sadar itu mempengaruhi market share dan profit. Biaya kesalahan eksternal juga mencakup garansi. Bila barang tidak sesuai atau mengalami kerusakan atas kesalahan pabrik,
Biasanya garansi diberikan dalam waktu tertentu. Contoh, TV diberikan garansi selama 90 hari, atau kendaraan selama 5 tahun, atau sejauh 50.000 mil. Tergantung mana yang tercapai lebih dulu. Garansi juga bisa berbentuk produk yang berbeda. Lalu ada etik dan kualitas, termasuk training, pengharapan pemisahan, pekerjaan, garansi atau penurunan penjualan karena penurunan kepuasan konsumen, dan juga termasuk sosial perusahaan. Contoh, kenyamanan perusahaan atau mungkin suara perusahaan yang terlalu bising. Praktek bisnis pemberdayaan yang kurang bagus adalah sumber lain produk. Mencakup satu, sikap penyedia yang terlalu mengeksploitasi terhadap konsumen. Dua, penyedia menyembunyikan atau tidak transparan. Tiga, penyedia yang mencari keuntungan atas konsumen itu. Ini merupakan tindakan yang tidak etis yang tidak disukai konsumen. Apabila konsumen mengetahui hal tersebut, maka konsumen bisa merasa sangat kecewa terhadap penyedia atau perusahaan tersebut. Lalu di sini ada kualitas dan strategi. Definisinya, kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang, pemasaran, dan pelanggan. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga adalah kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Selanjutnya, kualitas dan strategi menurut Arnold Palmer, hospital menemukan bahwa kualitas merupakan obat untuk memperbaiki operasi. Mengelola kualitas membantu membangun strategi diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat sukses. Kualitas adalah faktor penentu keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan. Peningkatan kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Peningkatan penjualan sering terjadi saat perusahaan mempercepat respon mereka, merendahkan harga jual, dan meningkatkan reputasi mereka dengan produk-produk yang berkualitas. Meningkatkan kualitas menurunkan biaya turun karena perusahaan meningkatkan produktivitas dan menurunkan reward, bahan yang terbuang, dan biaya garansi. Selanjutnya ada pengaruh kualitas. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi. Ada 3 alasan kualitas itu penting, yaitu pertama, reputasi perusahaan. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan bekerjanya, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua adalah kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Contohnya, Consumer Product Safety Act. Yang ketiga adalah keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harga. Selanjutnya ada biaya kualitas yang akan dijelaskan oleh oleh siapa? Oleh Dodi ya. Oke, Dodi. Ya, terima kasih buat Mas Imam. Di sini saya akan menjelaskan biaya kualitas. Di sini definisinya biaya kualitas adalah biaya akibat melakukan hal yang salah, yaitu harga yang harus dibayar karena tidak sesuai dengan standar. Ada 4 kategori utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penafsiran. Yang ketiga, kegagalan internal. Dan keempat, biaya eksternal. Next. Di sini biaya pencegahan yaitu biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contohnya pelatihan, program peningkatan kualitas. Yang kedua, biaya penafsiran. Biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contohnya biaya pengujian, laboratorium, dan pemeriksa. Ketiga, kegagalan internal. Biaya yang dikeluarkan akibat oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan.
Contohnya rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Dan keempat, biaya eksternal. Biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya rework, barang yang dikembalikan, kewajiban dan kehilangan kepercayaan. Next. Di sini ada etika dan manajemen. Bagi seseorang manajer operasi, memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas kepada pelanggan adalah salah satu pekerjaan yang terpenting. Kurangnya proses desain dan produksi, pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan kecelakaan, tuntutan hukum, dan bertambahnya peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan yakin telah memperkenalkan sebuah produk yang layak, dipertanyakan, maka tindakan tanggung jawab harus didasari oleh perbuatan etis. Sebuah perusahaan manufaktur harus menerima tanggung jawab untuk setiap produk berkualitas rendah atau produk-produk yang terkontaminasi yang mereka pasarkan kepada masyarakat. Next. Total Quality Management. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus-menerus keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa penting bagi pelanggan. Di sini ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yaitu yang pertama, kualitas meliputi usaha atau melebihi harapan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Dan keempat, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Next. Di sini ada manfaat TQM. TQM sangat bermanfaat bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi. Manfaat TQM bagi pelanggan adalah yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Dan kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Manfaat TQM bagi institusi. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Next. Di sini ada 7 konsep TQM yang efektif. Yang pertama, perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Next. Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti Six Sigma, improvement, model formal, dan sekumpulan perangkat. Lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Next. Di sini ada pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memperdayakan pekerja. Yang pertama,
membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja. Yang kedua, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada pekerja di bagian produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Yang kelima, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Dan selanjutnya di sini benchmarking yang akan dijelaskan oleh Saudara Salman. Terima kasih Saudara Dodi. Di sini saya menjelaskan benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah benchmarking sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim benchmark. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Next. Yang kedua ada just in time. Konsep JIT diadakan untuk perbaikan, berkesinambungan, dan penyelesaian masalah dalam konsep JIT. Barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan, saat ada permintaan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam berupa hal, yaitu JIT memangkas biaya kualitas. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Next. Statistical process control. Next. Pengendalian proses statistikal. Statistical process control atau SPC adalah suatu terminologi yang dimulai sejak tahun 1970-an untuk menjabarkan penggunaan teknik-teknik statistikal atau statistical teknik dalam memantau dan meningkatkan performansi proses menghasilkan produk berkualitas. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an digunakan terminologi pengendalian kualitas statistical quality control (SQC) yang memiliki pengertian sama dengan pengendalian proses statistical process control (SPC). Pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik dan manajemen melalui mana kita mengukur karakteristik kualitas dan dari output barang dan atau jasa. Kemudian membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi output yang diinginkan pelanggan serta mengambil tindakan perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performansi aktual dan standar. Next. Nah, di sini ada diagram. Dari model deteksi dapat dilihat bahwa perbaikan proses dilakukan pada saat produksi mengeluarkan output. Kemudian apabila ada masalah baru diperbaiki kemudian. Model ini walaupun digunakan untuk perbaikan tetapi sangat tidak efektif dan efisien karena kerugian yang sudah terjadi seperti kerugian uang, waktu, dan bahan baku. Next. Dari model deteksi dapat dilihat bahwa perbaikan proses dilakukan pada saat melakukan produksi, sehingga pada saat itu juga ada masalah yang dapat dilihat melalui peta kontrol. Pada saat itu juga dilakukan tindakan perbaikan, sehingga kerugian uang, waktu, dan bahan baku yang ditimbulkan tidak berkelanjutan. Next. Tujuan pendekatan.
By the end of the section, your audience should be able to visualize. Yang pertama, mengurangi biaya produksi. Yang kedua, mencapai konsistensi. Yang ketiga, menciptakan peluang. Yang keempat, membantu manajemen. Next. Beberapa hal yang wajib diperhatikan untuk menjaga kualitas. Yang pertama, check sheet. Check sheet, lembar pemeriksaan adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga penggunaan dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat, langsung, atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain. Misal, untuk masukkan data Pareto chart. Gambar di samping ini menunjukkan contoh check sheet yang digunakan untuk mengumpulkan data cacat per jam. Next. Yang kedua, scatter diagram. Scatter diagram, diagram pencar, adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada saat koordinat Cartesian dengan suatu variabel pada masing-masing sumbu. Untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Makin baik korelasi, makin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Gambar samping ini menunjukkan contoh scatter diagram yang digunakan untuk melihat sejauh mana temperatur mempengaruhi defek. Tampak bahwa ada korelasi antara temperatur dan defek, di mana semakin tinggi temperatur semakin rendah jumlah defek. Ini mungkin karena proses warm up mesin yang kurang. Selanjutnya disampaikan kepada teman saya, Fitri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan sering disebut juga dengan diagram Ishikawa atau cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Fishbone diagram adalah alat untuk mengidentifikasikan berbagai sebab potensial satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, materi, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Gambar di samping ini menunjukkan contoh bentuk fishbone diagram dengan manpower, machinery, material, dan methods sebagai kategori. Kategori ini hanya contoh. Anda bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Sebaiknya tidak ada lebih dari 6 kategori. Next. Pareto charts. Pareto charts atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang atau bars graph dan diagram garis atau line graph. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting segera diselesaikan, sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip Pareto Charts sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil sebesar 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar sebesar 80%. Pareto Charts mengidentifikasikan sebesar 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan sebesar 80% improvement secara keseluruhan. Gambar di samping ini menunjukkan contoh Pareto Charts. Next. Flow chart. Draw a flow chart for a whatever you do. Until you do, you don't know what you are doing. You just have a job.
dari Dr. W. Edgeworth Deming. Flowchart atau bagan arus adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Next. Histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang atau bars graph yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Teori mengatakan bahwa distribusi yang normal, yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata, akan ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng, seperti contoh gambar di bawah ini. Next. Control charts atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Control charts selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu garis pusat center line, garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean, atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Upper Control Limit atau UCL, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Lower Control Limit atau LCL, garis di bawah garis pusat menunjukkan batas kendali bawah. Gambar di samping ini menunjukkan contoh control charts. Next. Standar kualitas dokumentasi internasional. Next. Standar kualitas internasional. Definisi dari di atas. Sekalinya sebuah perusahaan melangkah jauh dengan kegigihan untuk membuat proses sesuai, hal ini mengharuskan untuk mendokumentasikan level dari kualitasnya. Untuk mencapai pasar yang lebih baik untuk layanan atau produk, dokumentasi kualitas ini di dalam pasar internasional. Namun, jika setiap negara memiliki ketetapan standar tersendiri, perusahaan yang menjual di pasar internasional akan memiliki kesulitan yang berhubungan dengan standar kualitas dokumentasi di setiap negara di mana mereka melakukan bisnis. Next. Standar dokumentasi ISO 9001 sampai 2008. ISO 9001 sampai 2008 adalah pembaruan terkini dari ISO 9000 standar-standar dokumentasi pemerintah dari sebuah kualitas program. ISO 9001 sampai 2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. ISO 9001 sampai 2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001 sampai 2008 bukan merupakan standar produk karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk, barang atau jasa. ISO 9001 sampai 2008 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. Namun, bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen kualitas internasional akan berkualitas baik atau standar. Beberapa manfaat penerapan ISO 9001 sampai 2008. Pertama, meningkatkan kepercayaan. 2. Jaminan kualitas dan proses. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Sistem terdokumentasi. 5. Meningkatkan efisiensi dana. Next. ISO 14000 sampai 2004, sistem manajemen lingkungan. Standar-standar ISO 14000 sampai 2004 memerlukan dokumentasi dari program lingkungan suatu firma. Menurut Organisasi Standar Internasional, keluarga ISO 14000 banding 2004 dimaksudkan untuk manajemen lingkungan dengan menspesifikasikan apa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk meminimalisir efek-efek samping pada lingkungan yang terjadi disebabkan oleh kegiatan-kegiatan dari perusahaan tersebut.
Dan untuk mendapatkan pengembangan secara berkelanjutan dari performa lingkungan, banding 2004 mengepalai beberapa bagian, termasuk di bawah ini. Pertama, sistem manajemen lingkungan memerlukan rencana untuk mengembangkan performa di dalam sumber daya yang digunakan dan limbah atau polusi yang dibuang. Kedua, evaluasi performa lingkungan, sertifikasi perusahaan. Ketiga, pelabelan lingkungan, mendefinisikan istilah-istilah seperti daur ulang, penghematan energi, dan penyelamatan lapisan ozon. Keempat, nilai-nilai roda kehidupan, mengevaluasi dampak lingkungan hidup dari manufaktur, baik kegunaan maupun pembuangan dari sebuah produk. Next. ISO 26. Next, manfaat dari sertifikat ISO. Memenuhi proses sertifikasi memakan waktu 18 bulan dan melibatkan banyak waktu dalam manajerial dan waktu karyawan. Biaya sertifikasi dapat mencapai $1 juta untuk perusahaan besar. Meskipun akan ada biaya dan komitmen yang terlibat dalam sertifikasi ISO, hal ini memiliki manfaat internal maupun eksternal. Manfaat eksternal datang dari keuntungan penjualan berpotensi yang dimiliki perusahaan yang sesuai. Perusahaan yang mencari pemasok lebih cenderung akan memilih perusahaan yang telah menunjukkan kepatuhan dengan standar-standar dokumentasi ISO dan faktor-faktor lainnya yang serupa. Dengan konsekuensi dan akan semakin banyak firma yang mencari sertifikasi untuk meraih keuntungan dalam kompetisi. Next. Sekian dan terima kasih. Kami harap sedikit materi yang kami sampaikan bisa dengan mudah dipahami dan bermanfaat. Kami dari kelompok 7, kelas 309, STEMIK Jakarta STI dan K. Terima kasih. Oke, terima kasih.